10 dewa dan dewi Mesir kuno paling terkenal. Kita tahu bahwa kepercayaan di Mesir kuno sangatlah banyak, dimulai dari piramida, patung-patung, hingga yang juga paling banyak muncul di berbagai media adalah dewa-dewi mereka. Dewa-dewa Mesir sangatlah banyak, di antara sekian banyaknya ada 10 dewa yang paling terkenal dan banyak disembah. Berikut adalah 10 dewa Mesir kuno paling terkenal di dunia. Tapi sebelum lanjut, mari di subscribe Indigo channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Bastet dipercaya adalah sosok dewi ternama yang berbentuk kucing atau perempuan dengan kepala kucing. Dewa yang sering disembah oleh orang Mesir ini merupakan anak dari Ra, sang dewa matahari. Baik dipercaya sebagai dewa ataupun dewi, Bastet ini merupakan dewi yang memiliki sifat licik. Biarpun ia digambarkan sebagai dewi yang licik, tapi banyak orang Mesir yang menyembah dikarenakan sifat Bastet yang keibuan dan juga sebagai pelindung alam. Bastet ini memiliki hubungan yang dekat dengan kucing domestik. Oleh karena itu, Bastet seringkali dilukis dikelilingi oleh kucing. Mut. Dalam bahasa Mesir, Mut memiliki arti ibu. Oleh karena itulah dewi ini cukup banyak dipuja oleh orang Mesir. Dewi ini memakai 2 buah mahkota di kepalanya yang melambangkan bagian atas dan bawah dari Mesir. Mut sendiri merupakan istri dari Amon dan ibu dari Khons. Sebagai kepala dari dewa-dewa Theban, Mut digambarkan sebagai seorang wanita yang menggunakan mahkota berwarna putih dan merah. Terkadang Mut juga digambarkan dengan kepala atau tubuh dari burung bangkai dan sapi. Beberapa periode terakhir ini, Mut sering disatukan dengan Dewi Hathor, yakni dewi yang juga melambangkan cinta ibu, cinta feminin, dan kebahagiaan. Thoth. Pengetahuan adalah segalanya di bumi. Thoth salah satu dewa yang disembah karena mereka dewa yang dipercaya adalah sumber dari segala pengetahuan. Pada zaman dulu, orang-orang Mesir percaya bahwa dewa Thoth lah yang memberikan berkat kepada orang Mesir sehingga bisa menulis tulisan hieroglifik, yakni tulisan yang terkenal sebagai tulisan bergambar dari Mesir. Sebagai dewa yang berdiri di antara sisi baik dan jahat, Thoth sangat menguasai hukum yang berkaitan dengan ilmu fisika. Bersama dengan partnernya Ma'at, mereka berdua menjaga keseimbangan alam semesta menggunakan pengetahuan mereka. Set. Set adalah seorang dewa penguasa gurun dan badai. Dirinya kemudian berasosiasi dengan kekacauan dan juga kegelapan yang membuat dirinya digambarkan sebagai kejahatan. Set tadinya merupakan salah satu dewa penting yang termasuk dalam legenda Osiris dan Isis. Namun sebagai akibat dari popularitas Osiris dan perlembangan Set, akhirnya Set beralih menjadi setan dan gambarnya dihapus dari kuil. Orang-orang Mesir menggambarkan Set dengan lambang babi, buaya, kalajengking, dan kuda Nil. Meskipun gambarnya dirinya telah dihapus dari kuil, namun dirinya masih disembah oleh beberapa orang. Isis. Isis merupakan dewi sekaligus istri dari Osiris. Nama Isis semakin terkenal karena dirinya dianggap sebagai ibu dari Horus. Karena semua pharaoh dianggap sebagai titisan Horus, maka peran Dewi Isis dianggap semakin bertambah penting. Di Mesir kuno, Isis dianggap dan disembah sebagai dewi kesuburan. Ketika Osiris dibunuh oleh Set, beberapa bagian tubuh Osiris dikumpulkan oleh Isis dan ia membungkus bagian-bagian tersebut dengan menggunakan kain perban. Hal tersebutlah yang saat ini lebih banyak dikenal sebagai teknik mumi. Horus. Horus merupakan anak dari Osiris dan juga Isis. Orang-orang Mesir kuno memiliki kepercayaan bahwa setiap pharaoh di Mesir merupakan titisan dari Horus. Menurut legenda Mesir, setelah ayahnya Osiris dibunuh oleh Set, Horus kemudian membalas dendam dengan membunuh pamannya. Set membuat dirinya sejak saat itu langsung menjadi raja baru di Mesir. Orang-orang Mesir percaya bahwa Horus merupakan dewa penguasa langit dan cahaya. Horus digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala burung elang dan menggunakan mahkota berwarna putih dan merah.
Anubis. Dalam kepercayaan orang Mesir, sebagai sosok dewa Mesir kuno yang terkenal, sebenarnya Anubis adalah juga simbol dari proses pengawetan dan disebut mumi. Pada saat proses pengawetan tersebut, para pendeta diharuskan untuk menggunakan topeng Anubis. Digambarkan sebagai dewa dengan kepala serigala, Anubis merupakan dewa yang bertanggung jawab mengantarkan roh-roh ke alam baka. Di dalam alam baka tersebut, Anubis akan menjadi dewa yang menentukan kemana roh akan pergi dengan menimbang jantung mereka. Anubis juga merupakan simbol dari kebangkitan. Osiris. Tidak sedikit dari Anda mungkin sudah pernah mendengar nama dewa Mesir terkenal satu ini, yaitu Osiris. Osiris merupakan dewa penguasa Mesir yang sangat kuat dan merupakan salah satu dewa Mesir yang paling banyak disembah. Dirinya memiliki 3 kekuatan yang luar biasa, yakni kebangkitan, kesuburan, dan kematian. Dialah dewa yang menjadi ayah Horus. Ketika Osiris meninggal dibunuh oleh Set, ia meninggalkan kebijakan dan pengetahuan kepada anaknya Horus, membuat Horus berhasil mengalahkan Set dan menjadi raja Mesir. Sejak saat itulah Osiris sering digambarkan sebagai raja dari para orang-orang yang sudah meninggal dan hakim di alam baka. Penduduk Mesir kuno yang menyembah Osiris merayakan hal tersebut sebagai tanda kemenangan dari hal-hal yang jahat, termasuk di dalamnya adalah kematian. Amun digambarkan sebagai dewa kuno yang paling kuat di antara semua dewa Mesir terkenal lainnya. Oleh karena itulah ia dijuluki sebagai rajanya para dewa. Meskipun sudah terkenal sebagai dewa paling kuat, singkat cerita dirinya kemudian bergabung dengan dewa matahari, Ra. Akibat dari penggabungan tersebut, kini Amun lebih dikenal dengan nama Amun-Ra. Demi menghormati kebesaran Amun, orang-orang Mesir kuno kemudian membangun sebuah kuil besar di Thebes. Kuil ini dibuat secara spesial sebagai bentuk penghormatan atas Amun. Ra. Dari segala dewa yang disembah oleh orang Mesir, Ra merupakan dewa paling besar dan penting di antara dewa-dewa Mesir kuno. Ra dipuja oleh orang Mesir terdahulu sebagai dewa matahari. Menurut cerita yang berkembang di Mesir, dikisahkan bahwa salah satu dewa bernama Nut selalu berusaha untuk menelan Ra setiap malam. Namun berkali-kali pula Ra berhasil bangkit kembali. Ra dipercaya selalu lahir kembali setiap pagi dan meninggal di saat senja. Ketika ia meninggal, inilah Ra dikaitkan melakukan kunjungan ke dunia akhirat. Sering disimbolkan sebagai pria dengan kepala elang, ia selalu dihubungkan dengan piramida dan menjadi pertanda kebangkitan Pharaoh, membuat dirinya menjadi sosok dewa yang sangat dikenal di dunia.